adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online hari ini. Wah, sekarang kita udah masuk di minggu awal di bulan yang baru nih, di bulan Maret. Nah, kalau di bulan yang baru berarti kita harus makin semangat, harus makin antusias untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Oke, sekarang adik-adik udah siap untuk mengikuti ibadah ya. Dan sebelumnya kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat hari Minggu Langkit. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong pimpin Cici Koko yang akan memimpin ibadah hari ini. Tuhan berkati juga kami yang akan beribadah. Berkati agar kami bisa fokus dan duduk diam selama ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semua, ayo berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ayo adik-adik lebih semangat lagi bernyanyi bagi Raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Iya, hanya Dia Raja di atas segala raja. Dan hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita akan nyanyi lagi dan siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyi lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ya, hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi waktu Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk memenuhi panggilannya, kita mau katakan ya Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga
waktu kita mau taat memenuhi panggilannya, percaya Tuhan akan pakai kehidupan adik-adik dengan luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita agar setiap firman yang adik-adik dengarkan menjadi pelita dan terang bagi kehidupan adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus berkatikan kami yang mau belajar firman Tuhan. Juga berkati Cici Kreko yang mau mengasih tahukan kami cara belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini ada yang sudah siap beribadah? Sudah siap dengan firman Tuhan? Nah, tentunya Cici mau semua dari kita yang sudah siap dengan firman Tuhan, kita mau buat ini sama-sama. Karena kisah yang hari ini Cici akan bagikan, mungkin buat teman-teman yang kelas pertama, kelas dia udah tahu. Tapi, apakah kalian sungguh-sungguh melakukannya? Coba kita simak lagi ya, kita dengarkan. Dan adik-adik yang kelas kanak-kanak mungkin ada yang sudah pernah dengar, kita pelajari lagi sama-sama. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang laki-laki yang taat pada perintah Allah. Dia punya seorang istri, punya 3 orang anak laki-laki, dan menantunya perempuan juga ada 3. Namanya Bapak Nuh. Siapa namanya? Bapak Nuh. Nah, adik-adik, kita tahu kalau Bapak Nuh adalah seorang yang taat pada perintah Tuhan. Dia orang yang mengasihi Allah. Nah, tapi Cici punya pertanyaan buat adik-adik semua. Siapa yang tahu apa itu taat? Oke, taat itu ikutin kata papa mama. Terus kalau kita taat, mungkin ada orang lain yang gak lihat waktu kita berbuat seperti itu. Atau ketika kita berbuat sesuatu yang baik, kita taat, mungkin ada yang gak suka sama kita. Nah, gimana caranya, Ci,
supaya kita bisa tetap taat. Nah, kita belajar dari kisahnya Bapak Nuh yang pada waktu itu adik-adik tahu di zamannya Bapak Nuh ada banyak orang, ya dibilang banyak orang yang hidupnya tidak taat. Mereka nggak berbuat baik dan mereka juga nggak suka menuruti perintah Allah. Bapak Nuh juga seorang yang mengasihi Allah. Dia orang yang bergaul erat sama Tuhan. Tuhan banyak menceritakan sesuatu kepada Nuh. Nah, suatu hari adik-adik Tuhan kasih perintah yang khusus buat Bapak Nuh. Perintah kalau Tuhan akan mendatangkan banjir besar sehingga orang-orang dan semua binatang akan tenggelam. Tapi karena Tuhan tahu dia sayang sama Bapak Nuh, Tuhan minta tolong. Tuhan minta Bapak Nuh buat sebuah bahtera. Coba bilang sama-sama. Bahtera. Bahtera itu kapal yang ukurannya sangat besar. Kenapa harus besar? Karena Bapak Nuh gak cuma sendirian masuk ke kapal itu. Dia harus membawa banyak hewan. Nah, coba Cici Uni mau tanya. Adik-adik yang pintar-pintar semua nih, coba sebutin hewan apa saja yang adik-adik tahu. Ada gajah, kucing, anjing, kupu-kupu. Oke, kalau gitu, kalau ada hewan-hewan yang adik-adik pelihara di rumah, siapa yang punya hewan peliharaan? Iya, semua hewan itu yang melata, yang merayap jalannya di darat, bahkan yang bisa terbang, burung-burung, semuanya Tuhan minta Nuh bawa satu pasang. Namun ada beberapa yang Tuhan minta 7 pasang. Supaya nanti kalau banjirnya sudah selesai, hewan-hewannya tetap bisa hidup. Nah, itu perintah Allah buat Nuh. Waktu Nuh mendengar perintah itu, Nuh menuruti dan dia memutuskan untuk melakukan perintah siapa? Perintah Allah. Nah, tapi tunggu dulu. Kira-kira waktu Nuh dan juga keluarganya membuat bahtera, dia buat kapal pakai kayu, lalu dia harus buat yang besar. Orang-orang mentertawakan dia. Ih, ngapain kamu buat bahtera di sini? Kan tempat ini nggak hujan. Dia diketawain. Tapi dengan pertolongan dari Tuhan, ya Bapak Nuh tetap setia dan mengikuti perintah Allah. Jadi ketika bahtera itu jadi, Tuhan sudah memerintahkan Nuh memasukkan semua hewan itu, lalu Tuhan menutup pintu bahteranya. Coba sama-sama tutup. Wush. Nah, kemudian setelah itu adik-adik, ada yang tahu apa yang terjadi? Hujan lebat turun. Coba kalau ada yang tahu lagunya, siapa yang bisa nyanyikan lagunya? Iya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Terus hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, setelah mereka menutup, Tuhan menutup pintu bahtera itu, lalu hujan lebat turun dan menutupi seluruh permukaan bumi. Bahkan sampai gunung-gunung pun tertutup adik-adik. Coba kita bayangin, kalau ada yang pernah pergi ke laut, wah, kita biasanya naik kapal. Air itu ada di bawah. Ini sampai ke gunung-gunung airnya. Tapi karena pertolongan Tuhan, sekali lagi teman-teman,
Coba sebutkan. Karena pertolongan Tuhan, Bapak Nuh dan seisi rumahnya juga hewan-hewan yang bersama dengannya bisa selamat. Mereka aman ada di dalam bahtera. Nah, sampai berapa hari kira-kira? Nah, sampai 150 hari lamanya kira-kira. Tuhan ingat. Oh iya, Nuh dan keluarganya masih dalam bahtera itu. Lalu Tuhan sudah menghentikan hujannya. Dan lama-kelamaan air itu pun surut. Coba kita lihat. Bapak Nuh mau coba lihat keluar kan gak bisa. Dia melepaskan seekor burung. Burung itu diterbangkan, lalu dia pulang. Coba siapa yang bisa lihat? Burungnya bawa apa tuh? Dia bawa sehelai daun zaitun. Wah, sepertinya sudah ada yang tumbuh di bumi. Tapi dia masih kembali teman-teman. Nah, 7 hari lagi dilepasin lagi burungnya. Sekarang udah nggak pulang lagi. Berarti air di muka bumi sudah surut. Wah, setelah itu adik-adik, Bapak Nuh pun bisa membuka bahteranya dan mereka bisa keluar. Wah, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Nah, Bapak Nuh dan keluarganya mereka mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, ketika dia turun dari bahtera, Bapak Nuh membuat persembahan korban. Dia bakar, ya persembahan korban bakaran untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, buat adik-adik, siapa yang di sini setiap hari kita hidup, kita merasakan berkat Tuhan, boleh angkat tangan dia. Yang setiap hari kita bisa tetap makan dengan baik, kita punya papa mama, kita mungkin bisa sekolah, kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Yang pastinya ketika Tuhan sayang dan Tuhan memberikan berita, Dia pasti menolong kita. Ya, ketika Tuhan menolong kita, Dia pasti akan mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi nggak perlu takut adik-adik. Janji Tuhan buat orang yang percaya itu akan selalu terjadi. Buat kita semua, adik-adik, kita mau sama-sama katakan, kita mau percaya. Dan kita mau taat. Yuk kita sama-sama mau katakan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang bersama-sama dia dalam bahtera. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang yang bersama-sama dia dalam bahtera. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. God bless you. Yuk adik-adik kita sama-sama tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti Ziki berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala pertolongan-Mu dan juga segala janji-Mu yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, kami hari ini belajar tentang taat pada perintah Tuhan melalui cerita Bapak-Mu. Kami mau bersama-sama melakukan segala perintah yang Tuhan beri dan kami mau percaya kalau Tuhan selalu memberi pertolongan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa terus ingat apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News Apple. Mau ingat itu berteman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, bisa segera menghubungi Elka yang Kids News hari ini. God bless you. Halo, shalom adik-adik. Gimana nih adik-adik ibadahnya hari ini? Cici berharap kalian masih tetap semangat beribadah ya, baik secara onsite maupun secara online nih. Kali ini Cici mau kasih beberapa pengumuman singkat untuk adik-adik. Yang pertama, The Living Words Kids akan hadir menemani adik-adik lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui YouTube channel Live Kids pada hari Kamis jam 10 pagi ya. Yang kedua, Cici mau mengajak adik-adik untuk bisa hadir ibadah Live Kids secara onsite melalui jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditentukan. Dan untuk adik-adik yang ingin mengikuti ibadah secara onsite harus dipastikan dalam keadaan sehat ya. Nah, selain itu, untuk adik-adik yang mungkin belum bisa nih beribadah secara onsite, kalian juga masih bisa kok beribadah secara online di YouTube channel Live Kids setiap hari Minggu jam 9:30 pagi nih. Dan informasi yang terakhir, untuk adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan melalui grup WA kelas masing-masing ataupun media sosial Live Kids supaya nggak ketinggalan nih informasi-informasi kegiatan yang ada di Live Kids. Nah, itu tadi pengumuman singkat dari Cici. Tetap semangat beribadah ya adik-adik. See you. Tuhan Yesus memberkati.